Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasuttaqullaha Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzubillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Sang Khalik, Sang pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana kita selaku hambanya sudah sepatutnya lah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diperkumpulkan, masih bisa dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Marhaban ya Ramadan. Salawat serta salam. Marilah kita terus mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada lantunan yang indah melainkan lantunan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adapun judul kultum kita pada malam hari ini adalah menggapai Lailatul Qadar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, terdapat suatu malam yang mana malam tersebut memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa malam tersebut lebih baik daripada malam-malam lainnya. Malam tersebut lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Tentu di antara kita pasti kebanyakan sudah mengetahui apa malam tersebut. Malam tersebut ialah malam Lailatul Qadar. Malam yang memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak akan kita jumpai di malam-malam lainnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih mulia dibandingkan malam 1000 bulan. Maksudnya ialah amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan amalan-amalan atau ibadah yang kita kerjakan pada malam-malam yang lainnya. Dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar, hal ini menunjukkan betapa berharganya, betapa bernilainya malam Lailatul Qadar bagi umat muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan ampunan, malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan rahmat. Begitu juga malam yang penuh dengan keistimewaannya tersendiri. Mengapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Allah menurunkan para malaikatnya
menugaskan para malaikatnya untuk turun ke permukaan bumi ini demi menyebarkan rahmat, demi menyebarkan kebaikan, begitu juga menyebarkan kedamaian di seluruh penjuru dunia ini. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, niscaya Allah akan lipat gandakan baginya pahala dan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita untuk terus memburu malam Lailatul Qadar demi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak mengerjakan amalan-amalan soleh seperti mengerjakan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, juga memanjatkan doa apapun yang kita minta pada malam Lailatul Qadar. Dengan motivasi ini, dengan penjelasan ini, sekiranya dapat membuka hati dan pikiran para jamaah sekalian untuk terus bersungguh-sungguh dalam meraih malam Lailatul Qadar, untuk terus bersungguh-sungguh dalam memburu kebaikan, dalam memburu malam Lailatul Qadar. Lantas, bagaimana cara kita demi meraih malam Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan keistimewaannya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Terdapat dua cara untuk meraih keistimewaan di malam Lailatul Qadar ini. Cara yang pertama ialah kita mesti mengetahui kapan waktu kita akan menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu pasti kapan tanggal terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjelaskan secara pasti, tidak ada yang menjelaskan secara spesifik, secara detail kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk terus mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih fokus untuk meningkatkan intensitas ibadah beliau kepada Allah. Beliau lebih giat dalam beribadah, seperti mengerjakan sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Dan tak lupa pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk ikut serta beribadah bersamanya demi meraih malam-malam Lailatul Qadar ini. Setelah kita mengetahui kapan kedatangan malam Lailatul Qadar, kapan kita akan menyambut malam Lailatul Qadar itu, cara yang kedua ialah kita mesti mengetahui ibadah apa yang biasa Nabi lakukan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa Rasulullah SAW menjadikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah, sebagai kesempatan untuk berserah diri kepada Allah. Bukan malah mengurus urusan duniawi, fokus kepada urusan duniawi, atau sebaliknya, tertidur di malam hari. Kita ibaratkan tidur di malam hari itu seperti saudaranya kematian. Mengapa demikian? Karena ketika manusia tidur di malam hari, seketika itu aktivitas dan kesadaran manusia itu semuanya terhenti. Makanya mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan malam-malam tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk memanfaatkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah, seperti mengerjakan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, atau mengerjakan amalan-amalan yang lainnya.
Lebih dari itu, keteladanan ini menunjukkan betapa teladannya Rasulullah SAW dalam memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan cara meningkatkan intensitas beribadah beliau kepada Allah, mengajak keluarganya untuk beribadah bersamanya demi meraih malam Lailatul Qadar ini, malam yang penuh dengan berkah ini. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain memperbanyak ibadah kepada Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Karena pada malam Lailatul Qadar, Allah akan mengabulkan doa para hambanya yang meminta ampunan dan meminta apapun yang beliau minta. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Aisyah suatu lafaz doa, yang mana doa tersebut dapat kita gunakan untuk meminta ampunan kepada Allah. Adapun lafaz tersebut ialah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf yang pemurah. Engkau juga menyukai maaf, maka maafkanlah hambamu ini ya Allah. Kesimpulannya ialah cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti caranya Rasulullah SAW dalam meraihnya ialah kita semestinya memperbanyak beribadah kepada Allah, meningkatkan intensitas ibadah kita secara maksimal, seperti mengerjakan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan berdoa apapun yang kita minta. Semoga dengan kesungguhan tersebut kita berharap akan meraih keistimewaan malam-malam Lailatul Qadar. Semoga kita dipertemukan Allah pada Ramadan-Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.